Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari pesantren Nur Inka Nusantara Madani. Saya pagi ini ingin melanjutkan sedikit bincang-bincang kita tentang dampak dari COVID-19 atau virus corona. Karena memang diakui bahwa dampaknya sangat dahsyat, sangat luar biasa, dan cukup mengguncang sendi-sendi kehidupan manusia. Satu di antaranya adalah bahwa betapa COVID-19 ini membawa dampak ekonomi yang sangat luar biasa, berjuta-juta manusia yang kemudian kehilangan pekerjaan. Di Amerika saja sebagai negara yang kita kenal sebagai negara superpower, negara yang secara ekonomi begitu sangat kuat, bahkan boleh dikata walaupun dibayang-bayangi oleh China saat ini, Amerika secara fundamental ekonomi begitu sangat kokoh. Tapi dengan peristiwa COVID-19 ini, sendi-sendi perekonomian di Amerika cukup tergoncang. Wall Street jatuh bebas atau terjun bebas. Demikian juga unemployment atau pekerjaan orang-orang hilang begitu saja dalam waktu sekejap. Dalam seminggu lebih 3 juta orang kehilangan pekerjaan. Dan kita kenal bahwa life expenses atau ongkos biaya hidup di Amerika ini, dan khususnya di kota New York begitu sangat tinggi, menjadikan banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, termasuk komunitas muslim yang kemudian merasakan betul dampak daripada COVID-19 ini. Jadi kita tidak merasakan hanya bahwa begitu banyak yang sakit, bahkan begitu banyak yang meninggal dunia. Hingga hari ini, tanggal 6 April, sudah hampir 10.000 di Amerika meninggal, dan setengah di antaranya itu ada di negara bahagian New York, khususnya di kota New York. Dan oleh karenanya, betul-betul ini memberikan sebuah pelajaran penting yang harus kita ambil secara sungguh-sungguh. Salah satu di antaranya adalah kita sebagai umat Islam sadar bahwa salah satu ajaran penting dari agama kita adalah social solidarity atau solidaritas sosial, di mana kita harus membangun tenggang rasa sosial kepada sesama. Oleh karenanya mungkin masanya untuk kita mencoba lagi melihat perilaku keagamaan kita, bahwa saat ini keagamaan kita tidak dituntut hanya ritual, hanya ibadah-ibadah mahdhah, hanya hubungan vertikal, walaupun itu harusnya kita lebih tingkatkan lagi karena mengingatkan kita akan keterbatasan kita dan ketiada terbatasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat yang sama juga mengingatkan kita bahwa betapa banyak saudara kita di sekitar kita yang memerlukan uluran tangan. Betapa banyak di antara mereka yang ingin makan, ingin sarapan pagi tidak ada yang mereka makan. Ingin minum tidak ada air bersih yang mereka minum. Dan oleh karenanya masanya untuk kita bersama-sama membangun rasa tenggang rasa ini atau sense of solidarity, agar saudara-saudara kita bisa diringankan beban dari permasalahan yang mereka hadapi. Sekali-sekalilah coba kita masukkan kaki kita ke dalam sepatu mereka. We can sense the feelings, the pains. Bagaimana kita merasakan penderitaan, perihnya hidup orang yang membutuhkan sesuatu secara mendasar dalam hidupnya, tapi kemudian tidak memiliki apa-apa. Al-Quran banyak mengingatkan kita bahwa betapa Islam ini begitu mengedepankan nilai-nilai sosial. Kalau kita melihat rukun Islam saja misalnya, maka ada 5. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melakukan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Kalau coba kita kaji lebih dekat tentang rukun Islam ini, maka kita akan mendapatkan bahwa antara nilai-nilai vertikal dan nilai-nilai horizontal itu adalah seimbang. Kita melihat misalnya salat boleh kita anggap adalah hubungan vertikal, tapi langsung kemudian menyusul zakat yang merupakan masalah horizontal kita, tanggung jawab sosial kita kepada sesama di sekitar kita. Kalau kita melihat surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, ada beberapa ciri-ciri orang beriman yang disebutkan. Tapi kalau kita jujur dengan makna yang tersirat atau yang tersurat daripada ayat-ayat itu, akan kita jujur bahwa di situ mayoritasnya adalah masalah-masalah sosial. Dan oleh karenanya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dianggap bangkrut di hari akhirat nanti. Apa yang bangkrut itu?
adalah mereka yang kemudian menumpuk segala amalan-amalan yang bersifat pribadi, ritual, tapi kemudian menyakiti orang-orang sekitarnya. Saya kira saat ini kalau kita mampu melakukan sesuatu untuk membantu teman-teman kita di sekitar kita, tapi kita tidak lakukan, maka mungkin kita bisa dianggap menyakiti mereka yang membutuhkan. Karena percayalah bahwa sebagian dari yang kita miliki itu adalah titipan Allah untuk mereka-mereka yang unfortunate, mereka-mereka yang tidak berpunya. Dan oleh karena jangan lupa bahwa berikanlah hak-hak kepada mereka. Ada zakat yang merupakan kewajiban, tapi jangan lupa bahwa sedekah merupakan pembuktian daripada keimanan kita. Maka kalau kita beriman secara sungguh-sungguh, mari kita mengeluarkan sedekah kita, mengeluarkan donasi kita, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita terciprat dengan karakter Abu Bakar As-Siddiq. Demikian saya kira sekilas mengingatkan kita semua akan tanggung jawab sosial ini. Mari kita sama-sama membantu teman-teman kita yang membutuhkan, dan mudah-mudahan Allah meringankan beban-beban dan kesulitan yang kita hadapi ini. Demikian, hadanallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.